Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 9 MTS Negeri 1 Cilacap dalam pembelajaran daring 4. Yang kali ini akan dibahas materi yang keluar dalam PTS atau PHT PPKN yang baru berlangsung pada minggu yang lalu. Ternyata meskipun yang keluar itu hanya berasal dari satu bab saja, itu kelihatannya siswa itu banyak yang nilainya masih kurang. Yang ibu berkesimpulan antara lain bahwa mungkin di antara kalian itu masih ada yang kurang paham dengan materinya. Materi yang keluar dalam PTS atau PHT itu. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Ibu ingin membahas kembali soal-soal yang keluar dalam PHT atau PTS. Yang ingin Ibu bahas antara lain, yang pertama adalah pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Ternyata pelaksanaan atau penerapan Pancasila dari masa ke masa itu mengalami banyak hambatan tantangan. Dan hambatan dan tantangan itu dibagi dalam 4 periode. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan, kemudian yang kedua masa Orde Lama, yang ketiga masa Orde Baru, yang keempat masa reformasi. Pada awal kemerdekaan, tantangan dan hambatan penerapan Pancasila diantaranya adalah terjadi beberapa pemberontakan di dalam negeri. Dan pemberontakan itu antara lain adalah satu, pemberontakan PKI. Ingat ya, pemberontakan PKI itu tidak hanya terjadi satu kali. Di awal kemerdekaan itu pemberontakan PKI terjadi di kota Madiun pada tahun 1948 dan dipimpin oleh Musso. Kemudian yang kedua masih berupa pemberontakan, yaitu pemberontakan DITII, kepanjangan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, terjadi pada tahun 1949. Kemudian pemberontakan yang ketiga adalah pemberontakan RMS, kepanjangan dari Republik Maluku Selatan. Jadi pemberontakan ini ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara baru berupa Republik Maluku Selatan, berarti terjadinya di Maluku. Kemudian juga pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Somukil pada tahun 1950. Kemudian pemberontakan yang keempat adalah pemberontakan PRRI Permesta. PRRI kepanjangan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Itu terjadi di Sumatera dan juga di Sulawesi. Di Sumatera dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara, sedangkan di Sulawesi dipimpin oleh Vence Sumual, terjadi pada tahun 1957 sampai 1958. Kemudian pemberontakan yang kelima adalah pemberontakan APRA, kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh Raymond Westerling, terjadi pada tahun 1949. Kemudian hambatan tantangan itu bukan hanya berupa pemberontakan saja, ada juga yaitu berupa perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat pada tahun 1950. Nah, itu adalah tantangan dan hambatan penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Kemudian pada masa Orde Lama 1959 sampai 1966 itu juga terjadi hambatan tantangan penerapan Pancasila, di antaranya berupa
Yang pertama, Presiden Soekarno itu diangkat oleh MPR pada tahun 1963 sebagai presiden seumur hidup. Itu ya jelas merupakan tantangan dan hambatan penerapan Pancasila. Itu tidak sesuai dengan Pancasila. Karena apa? Yang namanya suatu negara tidak mungkin dipimpin oleh seorang presiden sampai begitu lamanya tanpa ada batasan masa jabatannya. Ya kalau seumur hidup kan berarti tidak ada batasan masa jabatan. Nah itu untuk suatu negara demokrasi itu jelas pasti tidak akan diperbolehkan. Sehingga itu merupakan suatu hambatan, suatu tantangan. Kemudian tantangan yang kedua, Presiden mengeluarkan suatu aturan hukum yang bernama penetapan presiden, yang isinya membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Itu jelas merupakan hambatan, penyimpangan, ya, penyimpangan dari Pancasila. Mengapa? Pemilu 1955 itu adalah pemilu yang pertama yang dilaksanakan oleh negara kita sebagai negara merdeka dan sebagai negara demokrasi. Dan pemilu yang pertama itu antara lain sudah bisa mengangkat DPR yang dipilih dalam pemilu itu. Berarti itu adalah dipilih oleh rakyat. Kedudukannya sangat kuat. Jadi tidak bisa dibubarkan oleh seorang presiden sekalipun. Berarti tindakan membubarkan DPR hasil pemilu itu adalah merupakan penyimpangan dari Pancasila. Kemudian masih dilakukan oleh presiden, yaitu Presiden Soekarno. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri anggota dari DPR gotong royong, utusan daerah dan utusan golongan. Sebenarnya pembentukan MPRS itu sendiri itu tidak apa-apa, tidak menyimpang. Yang menjadi masalah adalah bahwa di antara anggota MPRS itu adalah dari DPR gotong royong. Sedangkan DPR gotong royong itu adalah DPR bentukan dari Presiden Soekarno yang menggantikan DPR hasil pemilu 1955 yang merupakan pilihan rakyat. Maksudnya DPR hasil pemilu 1955 yang dipilih oleh rakyat dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Kemudian Presiden Soekarno mengangkat lagi DPR gotong royong yang itu dipilih sendiri oleh beliau, bukan dipilih oleh rakyat. Nah, ini masalahnya di sini, ya. Seharusnya yang sah, yang kedudukannya sangat kuat adalah yang DPR hasil pemilu mestinya yang dipilih oleh rakyat. Nah, kemudian pada masa Orde Lama ini juga PKI kembali mengadakan pemberontakan, ya, yang biasanya disebut dengan G30 SPKI. Gerakan 30 September 1965 dilakukan oleh PKI. Kalau dulu pada awal kemerdekaan pemberontakan PKI terjadi di Madiun atau di kota Madiun, yang G30 SPKI ini terjadi pada tahun 1965 terjadinya di Jakarta, ya. Mungkin kalian sudah pernah, ya, studi tour yang antara lain ke Lubang Buaya. Nah, itu terjadinya di Lubang Buaya, ya, pemberontakan G30 SPKI 1965 yang pada tahun itu dipimpin oleh DNA Aidit. Ingat, ya. Jadi yang tahun 1948 itu terjadi di Madiun dipimpin oleh Musso, sedangkan pemberontakan PKI yang tahun 1965 terjadinya di Jakarta dipimpin oleh DN Aidit. Nah, itu yang terjadi pada masa Orde Lama, penyimpangan-penyimpangan dari Pancasila. Kemudian yang masa yang ketiga yaitu masa Orde Baru. Orde Baru itu juga ada beberapa penyimpangan dari Pancasila, diantaranya Presiden Soeharto, ya. Jadi Orde Baru itu dipimpin oleh Presiden Soeharto.
yang memimpin Indonesia selama 32 tahun, yang antara lain penyimpangannya berupa Presiden Soeharto menafsirkan Pancasila berupa Eka Prasetya Pancakarsa yang juga disebut dengan P4 ya, P4. Itu juga dianggap sebagai penyimpangan terhadap Pancasila. Kemudian juga terjadi banyak kasus KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi saya kira kalian sudah sangat paham lah ya, penyimpangan keuangan negara lah intinya seperti itu. Kemudian kolusi itu kalau bahasa lainnya itu mungkin apa ya, kong kali kong lah ya, persekongkolan jahat, terutama di kalangan para pejabat negara. Kemudian nepotisme itu kurang lebihnya memasukkan saudara, keluarga, kelompoknya ke dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Nah, ini banyak kasus KKN ini juga dianggap sebagai penyimpangan terhadap Pancasila. Tetapi kalau kita mau jujur, sebenarnya banyaknya kasus KKN itu tidak hanya terjadi di masa Orde Baru, tapi juga di periode yang keempat, yaitu masa reformasi. Ya, jadi masa reformasi itu diakhiri dengan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi presiden, ya, pada tahun 1998. Yang kemudian masa sesudah Orde Baru itu disebut dengan masa reformasi. Masa reformasi itu sebenarnya niatnya bagus ya, untuk mengoreksi, memperbaiki segala sesuatu yang kurang baik yang terjadi di masa Orde Baru. Tetapi sebenarnya kalau kita jujur, di masa reformasi itu banyak sekali kasus-kasus yang merupakan penyimpangan terhadap Pancasila, dan kasusnya bahkan lebih hebat daripada di masa Orde Baru. Di antaranya adalah masalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu banyak kasus-kasus yang korupsi, koruptor yang diringankan hukumannya. Kemudian ada juga kasus yang penyimpangan uang negara dalam jumlah besar seperti kasus Jiwasraya misalnya. Kemudian yang bahkan belum lama terjadi adalah pelemahan KPK, ya, jadi Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, itu ada kesan pelemahan ya. Kemudian ada lagi yang masih sangat baru adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan gelombang ketidakpuasan dan penolakan dari banyak elemen masyarakat. Nah, itu antara lain kelemahan-kelemahan yang merupakan penyimpangan terhadap Pancasila yang terjadi pada 4 periode. Nah, itu kelihatannya siswa itu banyak yang kurang memahami mungkin ya dari 4 periode tersebut. Selanjutnya yang juga siswa masih banyak yang keliru adalah tentang ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Harus ingat ya, jadi Pancasila itu adalah ideologi terbuka, artinya terbuka terhadap hal-hal yang baru, ya, terhadap pembaruan, terbuka terhadap pembaruan, tapi tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai suatu ideologi yang khas Indonesia. Nah, sebagai ideologi terbuka, ya, Indonesia jelas harus pakai ideologi terbuka karena Indonesia adalah negara demokrasi. Lawan dari ideologi terbuka adalah ideologi tertutup. Biasanya ideologi tertutup itu dipakai oleh negara-negara komunis, ya. Kalau negara demokrasi seperti Indonesia itu menggunakannya ideologi terbuka. Nah, pembahasan dalam ideologi terbuka itu antara lain yang pertama, ini juga yang mungkin siswa itu masih agak kurang paham barangkali, adalah
Pancasila memiliki 3 macam nilai. 3 macam nilai sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar. Sangat mudah ini sebenarnya nilai dasar. Karena nilai dasar itu bersumber dari kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, itu adalah nilai dasar yang nggak boleh diotak-atik itu, ya. Harus tetap ada dan tidak berubah, ya. Nah, tidak berubah. Nah, ini yang kemudian kemarin juga menjadi masalah, ya. Yang kalau menurut saya pribadi itu juga merupakan penyimpangan terhadap Pancasila, karena ada usaha dari salah satu lembaga negara yang ingin menjadikan Pancasila itu menjadi berubah, ya, yang bisa menjadi Trisila, bahkan bisa menjadi Eka Sila, sehingga 5 nilai dasar ini bisa juga berubah. Nah, itu merupakan bentuk penyimpangan kalau menurut saya. Jadi yang pertama nilai dasar, ada 5 nilai dasar. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar. Itu ada di dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang, dan seterusnya peraturan perundang-undangan sampai yang paling bawah, ya. Sampai yang paling bawah. Jadi nilai instrumental Pancasila itu ada di dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian nilai yang ketiga sebagai ideologi terbuka adalah nilai praksis. Bukan praktis, ya, tapi praksis. Nilai praksis adalah realisasi dari nilai instrumental, ya. Ini ada dalam pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian masih pembahasan dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa Pancasila selain memiliki 3 nilai juga memiliki 3 dimensi, ya, 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Sebagai dimensi idealisme artinya Pancasila itu memiliki nilai-nilai dasar yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Ya, sistematis lah, itu dari mulai ketuhanan sampai dengan keadilan. Sistematisnya itu tidak boleh dibolak-balik sehingga urutannya tidak seperti itu, ya. Jadi urutannya itu harus ketuhanan dulu, ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, kemudian keadilan. Itu tidak boleh dibolak-balik. Kemudian juga rasional, masuk akal. Negara manapun di dunia ini pasti memerlukan kelima nilai tersebut. Negara manapun dan siapapun manusianya, ya. Dan juga menyeluruh. Kemudian yang kedua, dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah dimensi normatif, ya. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu perlu dijabarkan sebagai suatu sistem norma, ya. Sebagai suatu sistem norma itu Pancasila menjadi dijabarkan dalam langkah-langkah yang operasional sehingga mudah untuk dilaksanakan, ya. Mudah untuk dilaksanakan sebagai sistem norma. Nah, itu kemudian dijabarkan di dalam norma hukum, karena kalau sudah dijabarkan di norma hukum itu mudah pengamalannya, ya. Yang tidak boleh itu apa, kalau melanggar hukumannya apa misalnya. Nah, itu dimensi normatif. Kemudian yang ketiga, dimensi realitas. Namanya realitas itu berarti kenyataan. Artinya Pancasila sebagai suatu ideologi itu harus mencerminkan kenyataan kehidupan yang terjadi di masyarakat. Jadi Pancasila itu harus luwes, ya, luwes mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti pemikiran-pemikiran yang baru, tapi dengan catatan harus relevan dengan dirinya, harus tidak menghilangkan
jati dirinya sebagai ideologi negara Indonesia. Kita boleh saja mengambil norma atau aturan atau gaya hidup atau apa dari luar negeri misalnya, ya boleh, tapi tetap harus berpijak pada Pancasila. Ya, harus berpijak pada Pancasila, sehingga yang tidak sesuai, ya, karena dari luar negeri itu kan ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Jadi kita harus menyaring, ya. Kalau yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan Pancasila itu silakan, boleh-boleh saja itu dipakai, diamalkan, ya. Tapi kalau yang meskipun sekarang mungkin sedang digandrungi atau bagaimana, ya, berasal dari luar negeri, tapi kalau itu tidak sesuai dengan Pancasila, yang mestinya selayaknya itu kita hindari, bukan selayaknya, seharusnya, ya, seharusnya kita hindari dan tidak kita amalkan, ya. Jadi ingat, ya, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, kemudian nilai instrumental, dan nilai praksis. Juga memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas, ya. Apa ini? Oh ya, kemarin ada soal nih seperti ini. Pada masa Orde Lama terdapat beberapa penyimpangan terhadap Pancasila yang bukan merupakan penyimpangan Orde Lama. Nah, ini ada, ya. Kuncinya adalah lepasnya Provinsi Timur Timur dari wilayah NKRI. Itu bukan terjadi pada masa Orde Lama, ya. Karena itu terjadi pada tahun 1999. Berarti itu sudah masuk pada periode reformasi. Jadi pada masa reformasi ini Provinsi Timur Timur yang waktu itu menjadi provinsi yang ke-29 kalau tidak salah, itu lepas dari wilayah Indonesia karena diadakan referendum, ya. Jadi ya seperti pemilu lah, ya, pemungutan suara yang ternyata rakyat Timur Timur itu banyak yang memilih untuk keluar dari Indonesia, yang kemudian menjadi negara tersendiri, menjadi negara Timor Leste. Kemudian apa lagi, ya? Kemudian perwujudan Pancasila dari berbagai macam kehidupan, dari berbagai bidang kehidupan, itu sekilas, ya, sekilas ingin Ibu sampaikan tadi. Bidang-bidang kehidupan itu meliputi bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan. Nah, itu Pancasila itu bisa diwujudkan dalam semua bidang-bidang tersebut. Kalau ini mah kelihatannya siswa sudah cukup paham, ya. Jadi untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan untuk evaluasi-evaluasi yang selanjutnya kalian bisa memahami soal dan bisa menjawab dengan baik sehingga nilainya bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.